Terpujilah Kristus dari kekal masa lampau sampai pada kekal yang akan datang. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalang, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni tahun 2022. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Dan para pendengar yang akan mendengarkan firman Allah ini, biarlah Roh Kudus memberi penerangan dan urapan, supaya kami semua dapat menangkap firman Tuhan ini dan melaksanakannya atas pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal yang ke-12 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27. Tapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-27 saja. Firman Tuhan berkata begini, Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Demikian firman Allah yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, memelihara serta melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah Allah kita yang kita sembah adalah hidup. Dalam bahasa Latin disebut Vivit Dominus, Allah hidup. Inilah moto orang Kristen yang setia menyembah Allah Tritunggal. Mengapa? Agar kita mampu mengenang dan mewartakan misteri cinta kasih yang hidup antara Bapa, Putra, atau Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, inilah juga yang disabdakan Yesus. Ia mengatakan Allah bukanlah Allah orang mati, tapi Allah yang kita sembah adalah Allah orang hidup. Hal ini sebagai tanggapan Yesus atas pertanyaan orang-orang Saduki mengenai kebangkitan. Baik kebangkitan orang yang sudah percaya Yesus maupun kebangkitan Yesus. Itu dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat yang ke-8. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Allah adalah sahabat kita yang terus hidup dan tidak berakhir oleh kematian, tetapi abadi sampai kepada kehidupan yang lebih hidup, yakni kehidupan yang kekal di surga, di mana tempat Allah Tritunggal yang kita sembah itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, yakni disinilah Allah yang hidup mengajak kita untuk menjadi tanda yang kelihatan dari rahmat yang tidak kelihatan, tanpa yang bikin hidup lebih hidup bagi nilai-nilai yang mengatasi dunia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tanda harapan bagi orang yang putus asa, tanda iman bagi yang berbeban, tanda kasih, penghiburan bagi yang berduka dan menderita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jelasnya kita diajak menjadi jembatan iman bagi sesama manusia menuju perjumpaan dengan Allah Tritunggal yang hidup yang kita sembah itu. Nah, itu sebabnya kita perlu merendahkan diri dan kita perlu bertobat dari segala kesombongan kita, lalu kita minta Allah Tritunggal yang diwakili oleh Tuhan Yesus untuk kita menerima Yesus, dan kita percaya bahwa Yesuslah juru selamat dunia ini. Karena Kristus sudah lahir, mati, dan dia hidup, bangkit pada hari yang ketiga. Lalu dia pulang ke surga, menyediakan tempat bagi semua orang yang sudah percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya kita menyembah Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus yang sudah bangkit bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus yang sudah hidup bagi orang yang percaya pada zaman ini.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami yang sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, kami menyembah Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Sekalipun Kristus mati bagi manusia yang berdosa, tapi Kristus bangkit dan hidup, bahkan pulang ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pakailah kami dan tolonglah kami Tuhan supaya kami berani memberitakan Allah yang hidup itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.